Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Rahmawati dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi dan berkembang biak pada wanita. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama kita bahas tentang genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksterna dan genitalia interna. Yang pertama kita bahas yaitu tentang genitalia eksterna. Genitalia eksterna terdiri dari mons pubis, klitoris, uretra, labia minora, labia mayora, lubang vaginal, himen atau selaput lendir, anus, dan jarak vaginal antara anus yaitu perineum. Di genitalia eksterna ini juga terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Kelenjar Bartholin terdapat di sisi kiri dan kanan vaginal yang fungsinya untuk melumasi vaginal pada saat melakukan senggama. Yang kedua, kelenjar Skin yang terdapat di bagian sisi kiri dan kanan uretra, di mana fungsinya sama, yaitu menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia interna. Genitalia interna merupakan alat kelamin yang tidak nampak dari luar yang terdapat di bagian dalam. Genitalia interna ini terdiri dari uterus, yaitu tempat berkembangnya janin yang sering disebut dengan rahim. Uterus ini memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan dalam paling dalam endometrium, lapisan tengah yaitu myometrium, lapisan paling luar yaitu perimetrium. Selanjutnya kita membahas tentang ovarium. Setelah itu ada ovarium, yaitu tempat pembentukan ovum atau sel telur. Selanjutnya ada tuba falopi, tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Di tuba falopi ada juga yang dinamakan dengan ampula tuba, tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya bagian ini dinamakan cervix dan yang ini vagina. Selanjutnya kita akan membahas tentang tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari dua bagian. Yang pertama pelvis mayor, yang kedua pelvis minor. Pelvis mayor terdapat di atas linea terminalis yang fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Kemudian pelvis minor terletak di bawah linea terminalis yang fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Tulang panggul terdiri dari 4 bagian. Yang pertama 2 tulang koksai, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang koksigis. Lalu pada tulang koksai terdiri dari 3 bagian. Yang pertama os ilium, yang kedua os isium, yang ketiga pubis. Di bagian isium terdapat lubang yang bernama foramen obturatum, yang ini namanya acetabulum, yang ini namanya tuber isiadica. Di bagian pubis terdapat ramus superior osis pubis, yang ini terdapat ramus superior osis pubis, di bawahnya ada ramus interior osis pubis. Bagian sini namanya corpus, yang di sini namanya arcus pubis. Di sakrum terdapat promontorium. Di bagian lubang sini namanya
foramen sacralia anterior, dan di belakangnya namanya foramen sacralia posterior. Di pelvis terdapat 4 artikulasio. Yang pertama artikulasio sacroiliaca sinistra dan destra. Yang kedua sacrococcygeus. Yang ketiga sacrosymphysis pubis. Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen-ligamen pada panggul yang terdiri dari ligamen ilium vale, ligamen sacroiliaca anterius, ligamen sacrospinale, ligamen sacrotuberale, ligamen inguinale, dan ligamen pubicum superius. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Jadi di otot luar, otot dasar bagian luar itu ada namanya musculus pictor ani externum. Kemudian ada namanya musculus bulbocavernosus. Kemudian musculus bulbocavernosus ini adalah musculus yang mengelilingi vagina. Selanjutnya ada namanya musculus perineal transversus superficialis, dan ada namanya musculus gluteus maximus. Nah, di sini musculus gluteus maximus ini tempat melakukan penyuntikan. Kemudian terdapat otot-otot yang melingkari vagina bagian tengah anus, yaitu musculus idiococcygeus. Kemudian ada juga musculus ischiococcygis. Kemudian ada namanya musculus perineal transversus profundus, dan yang terakhir musculus coccygis. Setelah itu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Yang pertama ginesoid. Ginesoid berbentuk seperti lingkaran, dan di bagian isi hadikanya tumpul dan tidak menonjol. Hampir 40% wanita memiliki panggul seperti ini. Yang kedua android. Android ini menyerupai hati. Pada umumnya panggul ini ditemui pada pria atau laki-laki. Yang ketiga antropoid. Antropoid berbentuk segitiga yang memanjang dan meluas daripada panggul android. Yang terakhir letipeloid. Letipeloid memiliki rongga panggul berbentuk oval, tetapi pipih atau melebar ke samping. Sekitar 5% wanita memiliki panggul seperti ini. Baik, kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Alat yang perlu disiapkan yaitu midline, yang kedua jangka panggul, yang ketiga buku catatan dan alat tulis. Ukuran panggul memiliki 4 macam, yaitu yang pertama distasia cristarum, yang kedua distasia spinarum, yang ketiga conjugata externa, yang keempat lingkar panggul. Yang pertama kita bahas yaitu tentang distansia cristarum. Jarak terpanjang antara dua tempat yang simetris pada kristal iliaca sinistra dan destra. Nilai normalnya yaitu 28 sampai 30 cm. Yang kedua, distasia spinarum. Jarak antara spina iliaca anterior superior atau sias sinistra dan dextra. Nilai normalnya yaitu 24 sampai 26 cm. Yang ketiga, conjugata externa. Jarak antara bagian atas symphysis ke processus spinosus lumbal kelima. Nilai normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Dan yang terakhir yaitu lingkar panggul, dengan cara diukur dari tepi atas symphysis pubis lalu dikelilingkan ke belakang melalui pertengahan antara sias dan trochanter mayor kanan ke ruas lumbal 5 dan kembali ke sepihaknya.